Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tanda tangan di sana itu Bahlil. Kita harus mulai sebut nama supaya jangan mereka terus seenak aja. Nama kita harus mulai sekarang karena kita harus identifikasi siapa sebenarnya alat-alat oligarki di negeri ini dan berbungkus politik. Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Nah, di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan menuju 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78 IQ 78. Nah, dia pelihara penerima bansos 120 juta orang. Itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60% pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu, maka oligarki lah yang bisa menyelesaikan. Tidak butuh dia partai. Dan faktanya memang dilakukan seperti itu terus. Nah, sekarang, tapi kita harus tahu, dan dia tahu bahwa partai-partai ini, tadi yang Pak Deddy Sitorus katakan, tidak sedikit tokohnya disuruh mengambil mangga tetangga baru dipotret, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, baru foto itu yang dipegang, kau mencuri mangga tetangga. Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Bagaimana sih oligarki mencengkram negara ini dengan sangat terstruktur? Setelah reformasi, oligarki ini melakukan kudeta terhadap konstitusi. Dan kita harus paham, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lepas dari agenda mereka. Itu agenda mereka, sehingga itu gampang sekali diubah. Terus setelah itu masuklah kudeta dia 2016 oleh Jokowi. Nah, saat itu merasa bahwa ini sudah bebas sekali, maka dia ubah undang-undang apapun sesuai dengan dia, termasuk undang-undang cipta kerja. Itu dia lakukan. Itu adalah pesanan oligarki. Oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah, lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang utama. Pada saat Jokowi itu dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka, di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Fufu Papa berlanjut. Jadi yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Itu yang kita harus ambil alih. Dan kembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan mekanisme yang ada. Di Cina sana, disaksikan Jokowi dan Jinping, Agustus, Menteri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tanda tangan di sana itu Bahlil. Kita harus mulai sebut nama supaya jangan mereka terus seenak aja. Nama kita harus mulai sekarang karena kita harus identifikasi siapa sebenarnya alat-alat oligarki di negeri ini dan berbungkus politik.
Airlangga Hartarto Agustus menyatakan menandatangani PSN Rempang. Bahlil langsung menyatakan 22 September Rempang harus kosong. Belanda saja tidak sejahat itu di negeri ini sejak zaman dia menjadi. Kok ada orang jahat begini? Hanya sebulan rakyat harus diusir yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ. Nah, ini betul-betul menurut saya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Kita tidak tahu, ini sedang diskusi kita di sini. Tahu-tahu nanti rumah kita sudah ditetapkan dengan PSN, maka kita digusur. Kita tidak tahu. Ya, NJOP-nya tidak. Ini semua sudah di ini. Jadi jangan sampai ibu merasa punya warisan ke anak ibu, padahal sudah diambil semua oligarki dengan Jokowi sebagai bonekanya. Itu yang harus kita ini kan. Nah, itulah, coba bayangkan ada satu provinsi itu tanah izin macam-macam di provinsi itu ada 5 provinsi, ada satu tapi nggak bisa saya sebutkan supaya nanti dianggap provokasi lebih. Yang tanah-tanah yang diserahkan ke oligarki sudah lebih luas dari provinsi tersebut. Artinya seluruh rakyat yang tinggal di provinsi itu sudah menumpang, tinggal menunggu diusir. Jadi kalau fufu-fawa ini terus jadi dinasti terus, maka ini kita semua menjadi penumpang dan akan diusir oleh mereka. Itu yang